semuanya, balik lagi di YouTube 3L, ide lokal, asli keren, bikin gebrakan. Nah, kali ini kita lagi bersama kakak yang cantik dan abang yang ganteng dari program KKN Kebangsaan. Mungkin dari kakak dan abangnya boleh kenalan dulu. Dari dan siapa? Dari saya dulu. Oke. Halo Kak Uma, sama penonton 3L. Kenalkan nama saya Fuana Zoabdillah. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Alhamdulillah saya kemarin delegasi di KKN Internasional di Universitas Sumatera Utara di Medan. Oke, lanjut. Terima kasih juga Kak Oma. Perkenalkan, nama saya Aksara Fajar Putra Dityas dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2021. Saya kemarin delegasi Universitas Tanjung Pura di KKN Kebangsaan Unpati, Universitas Patimura, Ambon di 2020. Jadi kan kita kan tahunya KKN itu cuma di antar universitas gitu kan, bang. Misal kita dari Universitas Untang nih, kita ke desa gitu kan. Apa sih bedanya KKN biasa dengan KKN Kebangsaan dan internasional? Mungkin dari bang sama kakaknya boleh jelaskan. KKN Kebangsaan ya. Kalau KKN Kebangsaan itu kemarin kalau di kebangsaan itu kami diantar sama pihak RPPM Untan itu sampai ke pembukaan saja. Jadi setelah itu kami diserahkan ke pihak Unpati, ada dosen lapangannya, dosen lapangan. Terus kami cuma diantar sampai ke kantor desanya aja. Nah, di hari pertama itu kami diantar. Setelah itu dosen lapangannya tuh itu langsung pulang ke Ambon lagi. Jadi kami sehari aja diantar sama dosen lapangan. Berarti KKN Kebangsaan itu kayak nggak jauh beda sama KKN biasa, cuman bedanya universitas di Indonesia jadi satu di tempat. Kalau internasional gimana Kak? Jadi kalau KKN internasional ya Pak ya, itu mengangkut untuk universitas di Indonesia-nya itu wilayah bagian barat. Nah, ditambah lagi dari negara-negara yang lain itu sampainya negaranya itu sebanyak 9-11 negara gitu. Ada dari Malaysia, ada dari Sri Lanka, Thailand, dan ada dari Eropa juga, Jerman gitu. Tapi di kelompok saya itu di Malaysianya gitu, dapat orang Malaysianya. Jadi yang bedakan KKN internasional itu ada dari negara luarnya. Berarti KKN Kebangsaan itu dari seluruh Indonesia, kalau ini dari beberapa negara yang delegasi itu. Nah, kalau misal KKN itu kan ada program kerja. Nah, mungkin dari kakak abang boleh jelaskan program kerja apa sih yang kalian terapkan di saat kalian melakukan KKN tersebut? Oke, mungkin program utamanya aja ya kali ya. Nah, program kerja utama kami kelompok di sana itu kami berinovasi membuat sebuah produk dari khas sana, tumbuhan semacam kacang dari kacang tanah. Kami membuat sebuah produk yaitu susu kacang tanah. Karena di sana waktu itu yang saya observasi dan saya lihat di sana itu banyak yang jual kacangnya itu kayak kacang goreng gitu. Dia kayak dikemas, dijual gitu aja tanpa ada nilai tambahan. Nah, maka dari itu saya menginisiasi di tim itu, saya membuat sebuah inovasi itu susu kacang tanah. Dan kemarin juga ada disosialisasikan ke masyarakat di sana, dan kami juga ada kayak pelatihan, kayak sosialisasi tentang susu itu, dan kami sudah serahkan susu ini ke mereka, ke masyarakat. Mungkin dengan aja. Oke, kalau mungkin untuk program saya di internasional yang paling unggul itu Kak, pembuatan keripik andaliman. Nah, sebelumnya kalau andaliman itu tuh Kak, itu lada Batak. Kalau bahasa sebutannya, kalau kita kan lada hitam, tapi ada lada sendiri gitu. Kalau di Sumatera Utara itu namanya andaliman gitu. Jadi saya dan teman-teman saya kemarin tuh berinovasi gitu buat keripik andaliman. Itu dari ubi, ketika udah dibuat gitu kan, itu dibumbui sama andalimannya, ladanya gitu. Dan alhamdulillah itu termasuk the best innovation cultural gitu di KKN internasional gitu, dapat penghargaan dari pihak usulnya sama BKS PTN wilayah baratnya gitu. Keren banget, ada nih susu dari kacang tanah, terus ini ada bikin keripik dari andaliman. Keren banget ya. Mungkin kan kita
tadi kelihatan Kak, kita harusnya alur pendaftaran. Dari alur pendaftaran dari universitas sendiri itu apakah harus delegasi atau rekomendasi dari dosen atau bagaimana? Apakah ada syarat tertentu? Mungkin dari Kakak Abang boleh jelaskan. Setahu saya kemarin itu dari universitas itu minta seluruh fakultas yang ada di UNTAD itu mengirim 2 orang masing-masing perwakilan fakultas untuk mengikuti seleksi di LPPM. Jadi semua fakultas itu mengirim untuk diseleksi lagi. Seleksi kemarin kalau nggak salah itu presentasi mengenai tujuan dan manfaat kita mengikuti KKN ini, mau dari kebangsaan maupun dari KKN internasional. Itu sih untuk pendaftaran kemarin. Itu ditanya juga gitu, bisa berenang enggak gitu. Soalnya kan lokasi KKN kita di dekat laut, Ya. Jadi antisipasi gitu. Antisipasi karena supaya tidak terjadi lagi kayak yang kemarin gitu, yang terjadi di tahunan. Terus ada apa syarat kayak berkas itu Bang? Kalau nggak salah kemarin tuh berkasnya paling KTM, KTP, kalau nggak salah tuh surat dokter, surat ini sehat, Sekolah tutek 4 SOTEP itu untuk internasional, terus apalagi kayak sertifikat kegiatan atau lomba prestasi gitu. Itu aja sih. Oh, berarti dapat berkasnya cuma kayak gitu ya Bang, kayak ya seperti biasa kita berdaftar kegiatan gitu lah. Ya. Nah, dari kelompok Kakak Abang sendiri, khususnya KKN kebangsaan karena seluruh Indonesia kan, dapat dari mana aja sih Bang teman-temannya? Kalau dari kelompok saya itu kami kenanya di Negeri Liang, itu Kabupaten Maluku Tengah, itu di Negeri Liang. Nah, tim saya waktu itu ada yang dari Andalas, dari Universitas Muhammadiyah Kolaka, dari Esa Unggul juga ada, dari Undiksa, Universitas Pendidikan Ganisa, terus ada yang dari Unpati, gitu, dan dari tuan rumahnya juga. Dan kalau di internasional Kak? Kalau di internasional, untuk saya ada yang dari Universitas Jambi, Universitas Institut Teknologi Sumatera di ITERA di Lampung itu, terus sama USU, Universitas Sumatera Utara, Untan dari Fakultas Hukum sama Fakultas Keguruan juga, ada juga dari Universitas Teknologi Marar di Malaysia itu. Ya, jadi banyak banget ya. Tapi internasional tuh lebih wah, not experience-nya. Apalagi kayak ini Bang, seluruh Indonesia, Kak, di Maluku gitu kan. Maluku itu terkenalnya dengan lautnya yang luas gitu, apalagi dengan ikannya. Kalau di Sumatera apa Kak yang biasanya jadi itu? Mungkin kalau saya waktu pertama kali ya ke sana ya Kak ya, budaya itu masih kental banget di sana gitu. Bahkan di sekolah-sekolahnya misalnya SD-nya itu ada kegiatan kayak untuk melestarikan budayanya. Kayak misalnya menggadong. Menggadong tuh itu kayak kegiatan apa ya Pak? Untuk murid-murid itu diwajibkan untuk pakai baju adat gitu sebelum masuk kelas dan nari one of top dulu sebelum masuk kelas gitu. Terus apalagi ya rumah-rumah di sana tuh masih ada yang pakai rumah bolon gitu, rumah tradisionalnya gitu. Keren banget. Ini ketembang kakaknya boleh bercerita selama 1 bulan nih Kak ya. Mas, selama 1 bulan apa sih yang kalian dapat selama kegiatan tersebut itu? Dari teman kah? Dari atau pengalaman yang bukan wah ini first experience aku gitu. Mungkin dari kakak abangnya boleh bercerita. Kalau dari saya Pak ya, saya itu banyak sekali gitu belajar gitu kan Kak. Terutama gitu kan bermasyarakat gitu kan Kak, apalagi saya tuh orang Kalimantan kan, tiba-tiba ke Sumatera gitu, tiba-tiba dihadapkan sama orang-orang yang menggunakan sehari-harinya tuh menggunakan bahasa Batak gitu kan. Tapi alhamdulillah sih Kak, orang di sana tuh sangat welcome gitu kan, dan mereka tuh sangat excited gitu buat ngajarin kami bahasa Batak. Jadi lama-kelamaan gitu kan, jadi logat saya itu kayak bisa ya enggak gitu, dan ada beberapa kayak kosakata gitu kan, kayak mengucapkan terima kasih, mau yate, oke Allah gitu kan, sama ada juga dari USU tuh teman-teman asli Batak kan juga ngajarin gitu. Terus kalau dalam bermasyarakat itu yang paling saya rasakan di sana itu ya Kak ya, kebondingan itu sangat mudah gitu, apalagi sama opung-opungnya di sana, nenek-neneknya gitu, banyak banget ngajarin tentang pertanian gitu kan, bahkan paling inti lah gitu kayak attitude gitu, ngajarin kami di sana kayak gimana gitu, penjaga sikapnya kayak gimana, banyak belajar lah pokoknya di sana gitu.
Gampangnya. Kalau kami KKN kebangsaan itu agak berbeda dengan KKN internasional karena kami itu sistemnya di sana itu bukan biasa kan KKN satu rumah ya, dikumpulkan satu rumah, dan kalau di KKN ini kami dipisah, ditaruh di rumah-rumah warga. Jadi kami ditaruh ke orang tua piara. Kalau dalam bahasa Ambonnya itu orang tua piara. Jadi kayak orang tua kami gitu, kayak biasa kan. Nah di situ kami kayak ya kaget lah kan, karena ya setahu saya KKN itu kan biasa satu rumah gitu kan. Dan kemarin tuh nggak kepikiran juga sih mau ikut KKN kebangsaan ini, dan nggak pernah terpikir mau ke Maluku. Dan inilah momennya gitu untuk ikut gitu kan. Nah pengalaman yang saya dapatkan selama KKN itu banyak banget. Mulai dari bahasanya, itu bahasa Ambon tuh kayak keren banget gitu. Kayak pengucapannya tuh kayak enak didengar. Walaupun terlihat kasar gitu, kayak terdengar kayak keras, kasar atau tinggi. Tapi ya bagus, kayak gimana ya, kayak baik gitu. Nah jadi di sana juga keindahan alamnya itu juga nggak kalah keren. Jadi di desa itu, desanya tuh pesisir. Nah jadi kemarin tuh ada pantainya. Nah tapi pasirnya tuh vulkanik gitu loh. Nah jadi di desa tuh juga sistem pemerintahnya tuh bukan kayak kepala desa atau segala macam, tapi itu raja. Jadi di desa itu tuh dipimpin oleh raja. Nah itu monarki sih, dan di situ ada kayak kayak dewannya juga, kayak legislatifnya gitu. Saya lupa namanya untuk legislatifnya tuh kayak pemilihan rajanya gitu loh, kayak dewan pemilihan raja. Terus dan yang untuk yang dari pegawai negerinya itu baru sekdesnya, sekretarisnya itu baru PNS, dan raja itu bukan PNS. Pengalamannya terutama papeda sih. Walaupun di sana terkenalnya papeda, tapi tidak setiap hari makan papeda. Mereka sama kayak kita, makannya nasi. Tapi lauknya hampir tiap hari itu ikan. Iya, karena pasti sering makan. Iya, ikan. Jadi itu jarang banget kayak ayam atau segala macam. Dan kalau ada pun ayam, itu pun ayam kampung. Jadi itu pun tidak tiap hari. Jadi tiap hari itu makan ikan. Ya paling banyak sih ikan cakalang sih. Kok banyak deh pengalaman yang didapatkan, dan ketemu teman-teman tuh yang se-Indonesia tuh kayak pengalaman tuh jadi banyak itu, kayak dia menceritakan pokoknya pengalaman masing-masing dari latar belakang masing-masing, kayak bersatu gitu. Apalagi kemarin observasi sama-sama gitu. Itu sih pengalamannya. Nah, tadi kita geser dikit ke keberangkatan. Nah, kan kalau keberangkatan ada biayanya ya, Bang. Nah, saya mau tanya, Kak, takutnya nih ada yang mau daftar nih, Bang. Tapi mereka takut, takut terkendala biaya nih, Bang. Kan deh, khawatir kayak gini ya. Mungkin deh Kakak Abangnya boleh cerita, apa sih yang dikasih universitas untuk kalian sebelum keberangkatan? Kemarin universitas tuh kalau nggak salah, sebelum keberangkatan tuh kami dikumpulkan dulu untuk kayak pelepasan dari universitas, dan kami dikasih uang saku untuk berangkat. Terus kami kasih seragam juga dari Univ, 2 seragam ya. Seragam untuk olahraga sama seragam PDH gitu. Jadi kami juga dikasih tas carrier untuk nyimpan barang, dan topi kalau nggak salah ya, ada topinya. Alhamdulillahnya tuh ditanggung ya Kak penerbangannya. Dan tau lah kan kalau ke Ambon itu biayanya sangat mahal. Jadi kami sekolah ditanggung sama universitas. Nah, teman-teman jangan takut ya mau daftar KKN kebangsaan internasional, karena ini kayak full pay gitu, kayak tahu
ditanggung sama universitas. Jadi dia orang buat daftar mungkin di next ya bang. Di next tahun sebelum tahun nih KKN kebangsaan dan Indonesia itu bakal diterletakkan di mana. Kalau misal tahun tua itu di Kalimantan Barat khususnya di universitas kita. Dan selanjutnya itu ya di tahun 2024 itu di Maluku Utara, Maluku. Di Maluku di Ambon tepatnya. Terus yang satunya itu di Sumatera Utara, terus tempatnya itu di USU. Nah, tadi kita udah berbicara tentang pengalaman yang didapat. Nah, ada nggak sih kendala dari kalian selama mengikuti kegiatan ini? Kalau kendala ya Pak ya, karena kita bertemu dengan beberapa mahasiswa dari universitas lain, ya kita menghadapi beberapa perbedaan karakter gitu kan pastinya gitu. Terutama kayak misalnya dari Jakarta gitu kan Kak. Kalau dari Jakarta kan itu perkotaan-kotaan kan gitu kan Kak. Jadi mungkin perbedaan pendapat tuh sangat banyak gitu ditemui gitu kan. Terus belum lagi apalagi kami dan Kak KKN internasional, masyarakat desa tuh kan nganggap kebanyakan KKN tuh apa ya, lebih pengabdian pada masyarakat kan. Sedangkan kalau KKN internasional tuh Kak apa ya, lebih sharing budayanya gitu, budaya kami gitu kan, ke budaya-budaya yang ada di apa ya tempat desa saya gitu, desa Sinungkian gitu. Jadi mungkin stigma masyarakat tuh apa ya masih agak apa ya newbie lah gitu kan terhadap KKN internasional gitu. Terus belum lagi gitu kan kebiasaan kami yang sebelumnya di kota gitu kan, yang berada tiba-tiba di desa gitu kan, jadi agak susah gitu manajemen waktunya gitu kan. Belum lagi apalagi ya mungkin makanannya gitu kan Kak, ada beberapa yang alergi ikan lah, yang nggak suka ikan, sedangkan emang makanan di sana tuh kebanyakan juga ikan karena kami di pesisirnya juga gitu. Terus belum lagi apa ya, kami nggak ada kendaraan di sana. Jadi jalan kaki gitu, apa-apa pun jalan kaki atau enggak kalau emang urgent banget gitu kan naik beca gitu. Nah jalan kakinya tuh agak tricky sih gitu kan, waktu kalau misalnya kan kegiatan tuh kan lebih banyak dilakukan di kantor desa kan. Nah kalau kantor desanya tuh kan benar-benar nanjak banget kayak naik gunung gitu. Jadi itu apa ya, itulah kekurangan apa ya kendalanya gitu kan. Terus mungkin waktu itu kan ada juga ketemu sama KKN Unimed sama Universitas Teruntung di asli Medan gitu kan. Nah kami tuh banyak kendala juga, kayak misalnya kebanyakan masyarakat di sana tuh pakai bahasa Batak gitu kan. Jadi kayak miskom terus gitu kan. Tapi kalau misalnya KKN Unimed Teruntung itu kan emang udah apa ya mahasiswa asli di sana kan. Jadi udah tahu kondisi masyarakat di sana. Terus mungkin apa ya, mungkin kekuatan kami ya Kak ya tidak sebanding dengan KKN yang lain gitu. Jadi ada kayak kendala misalnya apa ya, contohnya pembuatan Singapura gitu kan Kak. Nah kami tuh saat apa ya agak weak gitu kan di sana gitu, tenaganya mungkin karena belum terbiasa ya karena kekotaan lah gitu kan kami kan. Kalau di sana tuh KKN ini tuh sangat-sangat itulah gitu lincah geraknya gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan seiring berbulan-bulan apa ya berminggu-minggu kita di sana tuh jadi lama-lama tuh terbiasa gitu membaur sama masyarakat gitu. Mungkin dari KKN kebangsaan nih. Aduh, kendalanya cukup banyak sih. Mulai dari bahasa. Jadi kayak pertama tuh kayak dalam hati ini kayak apa yang diomongannya apa, tapi kelamaan di sana jadi kayak mulai belajar, kayak udah paham lah apa yang dibicarakan dengan apa penduduk setempat gitu. Ya awalnya emang terkendala dengan bahasa sih, karena ya lumayan susah juga untuk belajar bahasa Ambon. Nah terus untuk makanan, kan biasa nih ya makan ya kayak biasa kayak lauk biasa kan kalau di sini. Nah tapi di sana tuh kayak makanannya tuh kayak ikan terus tiap hari ikan ya. Hampir tiap hari itu makannya ikan. Gimana ya, kayak shock gitu, kayak makannya tiap hari ikan gitu. Dan juga papeda gitu. Awal makan papeda tuh kayak gimana ya, kayak kenyal gitu. Jadi kayak agak aneh. Tapi enak sih untuk papeda di sana, apalagi ditambah kuah kuning. Dan ikannya tuh kalau dimakan pakai sambal colo namanya tuh kayak lebih segar gitu. Dan kendala kami di sana juga ya sama seperti internasional sih, kendaraan. Jadi
kami tuh di sana tuh jalan kaki. Jadi ke dari kan di pencar-pencarin ya dari mahasiswanya tuh dari kelompok. Nah kami kebetulan 2 orang sama teman kamar saya ya dari Andalas di Universitas Andalas. Jadi itu kami kenanya di ujung perbatasan dari desa Aliang ke desa Tanah Nahung. Nah jadi kami kena di ujung dan yang lainnya tuh kenanya di tengah-tengah. Jadi kayak lebih dekat gitu kan kalau mau jalan. Nah untungnya orang tua piara kami, papa piara kami tuh antar. Jadi tuh tiap mau kegiatan tuh diantar. Jadi kan nggak enak juga kan hari diantar gitu. Jadi kalau mau jalan tuh juga jauh gitu. Berapa kilometer ya? Sekitar 5 kiloan. Jauh? Iya, sekitar segitu lah. Belum lagi PP kan, apalagi kami biasanya pulangnya malam. Mungkin selesai rapat evaluasi atau segala macam kan untuk persiapan besok. Itu sekitar jam 9, jam 10. Jadi kalau mau jalan tuh kayaknya nggak memungkinkan gitu loh. Karena gelap juga. Karena di sana tuh jalannya bagus, tapi kalau malam tuh nggak ada lampu. Jadi kayak lampunya rumah-rumah warga aja, nggak ada lampu jalan. Jadi tuh mau nggak mau kami biasanya telepon papa piara. Itulah kendala kami itu kayak susah gitu. Karena ya kan udah malam juga kan. Jadi ya itu sih kendalanya sama di sana. Jadi kendaraan tempat ibadah juga sih Kak. Jadi kalau yang kita yang muslim yang cowok ya, terutama yang cowok tuh jadi agak jauh buat sholat Jumat gitu. Jadi harus pakai jam sih sama Mak Kandesnya gitu. Untungnya kalau di negeri kami itu ada satu masjid. Jadi biasanya kami titik kumpulnya di rumah sekdes desa. Nah di rumah rumah sekdes itu dekat dengan masjid. Jadi kalau kami mau sholat Jumat atau mau ibadah itu kami bisa langsung jalan kaki di situ. Untungnya dekat. Dan susahnya tuh teman kami yang Hindu. Ya kena Yang Hindu. Kalau mau ibadah itu harus ke ibu kotanya kabupaten. Harus ke Masohi waktu itu. Untuk kepuranya. Dan untuk Katolik juga sih. Dia harus ke desa sebelah. Harus pergi ke desa sebelah untuk ke gereja Katolik. Karena di sana mayoritasnya Islam dan Kristen. Itu sih kendala tempat ibadah. Dan banget sih dari pengalaman ini itu berbagi cerita gitu kan tentang KKN kebangsaan, KKN internasional. Mungkin kita mulai apa sih yang kalian dapat dari setelah ikuti ini gitu. Karena kan sebenarnya betul aku jadi bisa ini, aku bisa itu gitu kan. Nah, mungkin dari kakak abang boleh ceritakan apa sih yang kalian dapat dari kegiatan ini yang menurut saya tuh aku tuh nggak punya tujuan loh ke daerah ini gitu. Tiba-tiba aku pergi ke sini gitu. Nah, mungkin dari kalian boleh bercerita. Kalau dari saya ya Kak, ini apa yang saya dapat tuh mungkin dari pribadi saya yang lumayan agak berstigma gitu, ngapain sih desa gitu kan, kayak mungkin desa tuh tempat yang kayak misalnya masyarakatnya terlalu udah lah gitu. Rupanya enggak gitu. Waktu saya ke Medan di desa Situngkil khususnya gitu kan, kayak banyak banget ngajarin saya, bahkan opung-opung di sana tuh opung gaul banget gitu Kak. Rupanya pengalaman opung itu banyak banget gitu, yang mesti kita dapat. Opungnya pernah keliling di Indonesia lah gitu kan, jadi kan banyak sekali gitu belajar dari situ gitu. Terus apalagi ketemu dari mahasiswa yang dari beda universitas ya Kak ya, jadi banyak belajar gitu dari mereka gitu. Misalnya kayak mana sih kayak profesionalnya tuh kalau kita buat kerja tuh kayak gimana gitu. Dan apalagi ya mungkin untuk juga masyarakat tuh rupanya tuh ngajarkan juga gitu Kak, kita tuh untuk selalu rendah hati gitu kan, profesional juga gitu. Kadang kan kalau misalnya kita ada masalah internal gitu kan sama tempat KKN kita tuh harus tetap terlihat
happy gitu kan, terlihat baik-baik saja gitu di depan masyarakat gitu, nggak membawa masalah-masalah internal itu ke eksternal gitu, supaya nggak haful ke pekerja kami juga gitu. Itu sih Kak. Gitu. Syang. Pengalaman yang saya dapatkan selama KKN itu banyak sekali. Mulai dari yang ke tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, apalagi dan di sana tuh banyak keindahan alamnya. Jadi kayak kalau laut tuh kayak biru gitu, kayak segala macam, kayak keindahan alamnya tuh banyak sekali. Jadi kayak nggak pernah terpikirkan untuk sampai ke sana gitu. Dan terus yang saya dapatkan itu kita langsung terjun ke masyarakat, melihat bagaimana masyarakat di sana gitu loh, apa yang menjadi kendala dari masyarakat di sana. Terus saya juga gitu belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan daerah di sana. Terus bagaimana cara bekerja sama dengan mahasiswa, dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda gitu. Itu sih pengalaman yang saya dapatkan selama KKN. Keren banget ya Kak Abang ini. Mungkin dari teman-teman yang mau daftar gitu, kalau misal mau daftar ya Bang KKN Kebangsaan dan KKN Internasional, kapan sih Bang pembukaannya gitu? Untuk resminya sih belum tahu kapan ya untuk pendaftarannya, dan juga untuk KKN Kebangsaan sendiri untuk tuan rumahnya masih belum ada. Berarti kalau misalnya universitas itu bulan-bulannya gitu Bang, mungkin dari mereka tuh mempersiapkan diri gitu. Kemarin kita bulan apa Puan? Untuk seleksinya itu di bulan Mei kalau nggak salah, Mei, April atau Mei gitu lah. Ya, untuk sekitar bulan segitu sih untuk pendaftarannya. Kalau KKN internasional ini Kak, tahun depan dituan rumahi oleh di Lampung, Institut ITERA. ITERA. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk kakak, untuk dari kakak dan abang, untuk adik-adik mahasiswa yang nanti untuk mengikuti KKN ini. Apa ya Kak, ya mungkin kalau kita di KKN ya, belajar untuk selalu menahan diri gitu, selalu mengosongkan gelas gitu, mengosongkan pikiran, seolah-olah kita tuh kayak benar-benar baru belajar di sana gitu. Jadi zaman kalau saya belajar tuh benar-benar itu ya Kak ya, di sana tuh jangan sombong gitu di sana gitu, karena kebanyakan orang yang saya temui gitu kan, ke waktu KKN situ tuh kebanyakan kami tuh seolah-olah emang merasa tahu gitu kan, karena kami merasa emang udah siap gitu kan, karena diberi pembekalan kan dari bulan Mei sampai Agustus kan sebelum keberangkatan, sama pihak musuhnya kayak cara berkomunikasi yang baik bagaimana gitu kan, cara membuat pekerja yang baik itu bagaimana gitu kan. Jadi kayak seolah-olah kami tuh kayak benar-benar expert lah dalam segala hal gitu kan. Rupanya tidak gitu, waktu di lapangan banyak pekerja yang berubah gitu kan, banyak pekerja yang nggak jalan gitu, karena itu merasa Hais udah benar-benar tahu gitu kan, rupanya enggak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman KKN selanjutnya gitu, belajarlah untuk tidak arogan gitu sebelum kita bermasyarakat gitu, berusaha mengosongkan diri lah gitu, mengosongkan gelas kita gitu. Yang dari abang. Kalau bagi teman-teman yang ingin mengikuti KKN Kebangsaan atau program yang serupa itu harus mencoba, karena kalau tidak mencoba kita tidak dapat pengalaman yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Dan program ini memberikan kesempatan untuk kalian untuk keluar dari zona nyaman, untuk keluar bermasyarakat, terus yang tidak didapatkan dari kelas, di dalam kelas gitu. Dan program ini juga mengajarkan kalian untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kalian. Terus kalian juga belajar beradaptasi di lingkungan baru gitu. Itu sih pesan-pesannya buat itu. Yang penting jangan pernah putus asa dan terus mencoba. Mungkin sekian aja ya Kak ya, dan abang terima kasih sudah mau podcast di ITERA ini. Nah teman-teman, KKN itu kan kalau misalnya kita di universitas itu ada
Tapi untuk KKN ini tuh agak spesial karena ada yang dari tradisional dan ada yang dari kebangsaan. Dari beda kedua tersebut, kalian bisa nilai mana sih yang mau aku tuju. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi dalam tujuan KKN ini adalah membaur dengan masyarakat desa. Sekian dari podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. Dadah!